Di video kali ini akan dilakukan proses instalasi dasar OpenGL dan juga konfigurasi project pada Visual Studio Code sesuai dengan modul 1 dari mata kuliah workshop grafika komputer. Pada modul ini itu terdapat beberapa langkah percobaan, di mana langkah yang pertama adalah melakukan instalasi Visual Studio Code. Untuk itu diperlukan mendownload file instalasinya pada laman resmi dari Visual Studio Code. Pada halaman ini, itu kita dapat melakukan download file instalasinya sesuai dengan kebutuhan perangkat yang kita gunakan. Di sini saya mendownload yang Windows 64-bit. Untuk proses download file instalasinya sendiri ini membutuhkan waktu beberapa saat. Setelah berhasil melakukan download file instalasi, maka dapat dilanjutkan dengan menginstal Visual Studio Code yang terdapat pada File Explorer dengan cara mengklik 2 kali file X-nya. Selanjutnya, untuk langkah percobaan yang kedua adalah melakukan instalasi aplikasi MiniGW, yaitu dengan cara mendownload file instalasi dari aplikasi MSys terlebih dahulu pada laman resminya. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melakukan install untuk aplikasi MSys. Dapat dilanjutkan dengan mengupdate package untuk base dan juga database-nya. Untuk melakukan update ini tuh dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan running pacman show seperti pada video ini. Untuk step yang kedua yaitu dengan melakukan running untuk pacman show seperti pada video ini. Setelah 2 step tersebut, maka sekarang aplikasi MSys ini sudah ready. Tetapi ini dapat dilanjutkan untuk melakukan instalasi beberapa tools dan juga MiniGW W64CCC, yaitu dengan mengetikkan pacman as needed base default MiniGW W64 X86 64 toolchain seperti pada video ini. Setelah selesai melakukan instalasi dan juga update package, maka dapat ditemukan folder untuk aplikasi MSys 64 ini pada File Explorer. Selanjutnya adalah instalasi library yang akan kita pakai pada percobaan. Nah, sesuai pada modul yaitu adalah GLFW. Ini ada yang kita coba buka. Nah, untuk GLFW ini kita ke halaman download di sini. Nah, kemudian kita download sesuai dengan laptopnya. Karena laptop saya pakai 64-bit, jadi downloadnya 64-bit. Ini kita mulai download. Nah, ketika sudah kita buka. Ini yang sudah ada ini kita ekstrak saja. Misal kita taruh di
Sini di folder ini semisal kita klik OK. Nah, di sini sudah selesai ya untuk GLFW. Sekarang kita kembali ke modul. Nah, kemudian kita coba download ke GLAD ya, library GLAD. Kita klik di sini, akan terbuka link GitHub. Nah, seperti ini. Kita ke sini, kemudian dari branch ini kita masuk ke glad2cl. Kita scroll ke bawah dan kita masuk ke yang glad generator. Nah, nanti akan masuk ke halaman utama dari glad generator ini. Dari halamannya glad.davi.d. Di sini sudah muncul language yang kita pakai ya, C atau C++. Spesifikasinya OpenGL. Nah, di sini API dari glad yang kita gunakan, dari GL yang kita gunakan ini kita berversi yang terbaru 46 ya di sini. Nah, ini nanti muncul semua ekstensi yang ada ya. Bisa kita masukkan, bisa tidak, bisa kita pilih. Nah, kemudian untuk profilnya ini kita ganti ke core. Nah, setelah selesai ini kita langsung generate aja. Kita scroll, kita generate. Kemudian nanti, nah ini di sini akan muncul file yang bisa kita download ya. Kita klik aja yang glad-zip ini untuk mendownload source-nya. Ini kita coba mulai download. Nah, karena ukuran cepat ya, jadi kita langsung buka saja. Nah, ini sudah ada 2 folder ya di dalam zip ini, ada src dan include. Kita ekstrak ke tempat yang tadi saja, tempat kita taruh GLFW supaya tidak bingung ya. Nah, di WGK ini kan ada folder GLFW tadi, kita buat folder baru aja, namanya glad3 lah di sini ya. Kita klik OK. Nah, sudah selesai di ekstrak. Sekarang kita masuk ke file explorer, ke penyimpanan direktori kita tadi ya, di semester 4 di folder WGK. Nah, di sini sudah ada glad3 dan GLFW ini ya. Pertama kita buka dulu yang GLFW. Nah, di sini ada include dan juga libmingw64. Ini 2 folder yang kita pakai ya. Untuk sisanya kita tidak pakai karena sudah migrasi ke Visual Studio Code. Kita buka dulu folder include. Nah, folder ini kita copy ya. Kita Ctrl C, kita masukkan ke folder MC64. Terus kita buka mingw64 di folder include. Nah, kita taruh di sini. Ctrl V. Nah, kalau misalkan sudah ada bawaan dari mingw, kita replace saja langsung. Nah, berarti GLFW sudah selesai masuk ya. Kita kembali ke direktori tadi. Nah, di sini kita kembali ke direktori ini ya, ke folder GLFW. Kita buka libmingw64 yang ini. Nah, di sini ada 3 file ya. Ini kita copy semua. Kita kembali ke msys, ke mingw64. Nah, kita masuk ke folder lib di sini. Kita paste saja di sini. Ya, sudah untuk berarti untuk GLFW sudah selesai. Kita kembali lagi. Nah, untuk yang GLFW kita cuma pakai 2 folder ini, include dan juga libmingw. Sekarang kita ke glad. Nah, di sini kan ada 2 folder ya di glad, ada folder include dan src. Kita buka dulu include. Di sini ada folder glad sama gar. Ini kita copy. Kita ke folder msys lagi, msys64, mingw64 ke include. Nah, di sini kita letakkan kembali, kita replace. Karena sudah, kita kembali lagi ke folder glad. Nah, di sini ini kan folder include yang kita keluar dulu. Nah, untuk folder src di dalamnya ini ada glad.c. Ini kita copy juga. Kita ke msys64, ke mingw64, kemudian ke folder include. Kita masuk ke folder include dan kita taruh di sini. Nah, ini ya, yang terlihat glad.c sudah ada di folder include ya. Oke, dengan demikian berarti untuk library GLFW dan juga glad, nah 2 library ini sudah berhasil kita masukkan ke msys, jadi bisa dipakai. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke Visual Studio Code untuk memulai program, kita juga harus
setting environmentnya. Jadi kita buka di sini, kita cari aja environment. Nah ini ya, edit system environment, kita klik aja. Sini kita ke environment variables. Sini ada path dari user variable ya. Kita path, kita klik 2 kali. Nah bila ini kan MC Snapchat-nya sudah ada, bila tidak ada, misal sini tidak ada ya, kita browse, kemudian kita arahkan ke folder minggu yang tadi. Jadi kita ke local disk C, kita ke MC Snapchat, ke minggu 64. Nah yang kita ambil dari minggu itu folder bin-nya. Jadi folder bin ini kita klik OK, maka di sini akan muncul MC Snapchat minggu 64 bin ya. Ini untuk setting environment-nya, kita klik OK saja. Nah berarti ini sudah selesai untuk setting environment-nya. Kita klik OK, klik OK di sini. Nah berarti untuk 2 folder ini, untuk 2 library dari Glad sama GLFW sudah berhasil, dan juga environment juga sudah selesai. Baiklah, untuk tutorial selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi seperti yang dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya buka Visual Studio Code untuk menginstal extension C dan C++. Masuk ke, kalau sudah terbuka, masuk ke dalam extension, lalu ketik C. Oke, yang perlu diinstal adalah extension C _ C++ dan juga C extension pack. Kedua ekstensi ini silahkan diinstal dengan klik tombol install seperti extension ini. Di sini saya sudah melakukan instalasi pada kedua extension tersebut. Kalau sudah, silahkan buat file baru. Di sini saya menggunakan direktori dari kuliah saya. Silahkan membuat file baru, folder dengan nama workshop grafika komputer. Folder ini silahkan buka pada Visual Studio Code. Baiklah, selanjutnya jika sudah terbuka, silahkan membuat file baru dan format CPP, beri nama d1.cpp. Lalu selanjutnya kita konfigurasi bold text-nya pada toolbar terminal. Silahkan klik configure default bold text. Ini kita pilih yang G++, yang path-nya menuju ke MC64. Oke, akan langsung tergenerate file baru text.json. Lalu silahkan buat source code sederhana seperti berikut. Lalu untuk memudahkan pekerjaan berikutnya, silakan klik toolbar file lalu centang autosave.
supaya perubahan yang kita lakukan pada file akan otomatis tersave dengan sendirinya. Lalu kita dapat melakukan build text dengan mengklik toolbar terminal, run build text, atau menggunakan shortcut Ctrl Shift B. Finish, maka kita dapat mentes file d1.exe. Jadi kita bisa menjalankannya pada terminal pada VS Code dengan komen /d1.exe d1.exe. Oke, keluar tulisan hello world, maka sudah benar shortcut yang kita jalankan. Lalu untuk selanjutnya kita perlu ke command palette, ketik klik toolbar view, lalu ke command palette, lalu cari edit configuration UI. Sini ketik edit, lalu pilih yang edit configuration UI, maka akan otomatis tergenerate file baru, JSON baru, properties. Di sini kita perlu menambahkan path baru dari MSys64 yang sudah terinstall. Silahkan pergi ke file MSys64, lalu ke file minjw64 dan juga include. Copy path dari file ini, lalu paste ke dalam include path pada VS Code. Maka akan otomatis di dalam file ini akan ditambahkan juga path tersebut. Selanjutnya pada file cpp tambahkan sebuah source code baru untuk mencoba library GLFW nya. Di sini pada poin ke-7 yang Q, source code-nya ini include untuk mencoba library GLFW. Lalu kita akan copy paste. Oke. Setelah terpaste pada file text.json, oke, di sini pada argumen yang perlu kita tambahkan adalah baris code ini, cpp ini, lalu direktori dari glad.c dan juga modul-modul dari glfw. Baiklah, kita kopas modul-modul tersebut.
Maka dalam file argumen akan berisi sebagai berikut. Selanjutnya kita dapat melakukan build lagi terminal, lalu run build text hingga selesai. Oke, build finish. Maka pada terminal PowerShell kita coba jalankan file exe tersebut. Jika benar, maka akan keluar window OpenGL seperti ini. Oke, tahap selanjutnya untuk mempermudah pekerjaan kita ke depannya, silahkan modifikasi lagi pada file text.json untuk membuat sebuah teks baru. Source code yang harus kita tambahkan adalah seperti berikut, dengan nama label run program. Teks ini akan langsung menggenerate program atau menjalankan file.exe pada terminal setelah melakukan build. Oke, kita akan kopas. Oke, akan terlihat seperti ini. Maka selanjutnya saat kita build D1 ini, kita coba run build text, maka akan keluar sebuah configure text seperti ini. Klik yang run program. Oke, kita tunggu. Oke, jika kita menggunakan run program tersebut, maka kita tidak perlu memanggil file.exe pada PowerShell atau terminal atau command prompt, akan langsung tergenerate sendiri. Oke, itu tadi adalah tutorial dari kelompok kami mengenai konfigurasi GLFW dan GLAD pada Visual Studio Code. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.